mitologi merupakan makhluk yang keberadaannya selalu disebutkan dalam kisah-kisah mitologis maupun legenda suatu kebudayaan, yang mana keberadaannya belum dapat dipastikan. Makhluk mitologi masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di berbagai belahan dunia. Bentuknya cenderung unik dan berbeda dengan hewan yang kita kenal selama ini. Bahkan, ada yang hibrida alias gabungan dua makhluk sekaligus, atau justru persilangan hewan dengan manusia. Beberapa bangsa di dunia ini memiliki makhluk mitologi yang sangat terkenal. Sebut saja Mesir kuno, Yunani, dan bangsa Norwegia. Hari ini The Basecamp akan membahas mengenai makhluk mitologi populer dari bangsa Yunani. Tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, bagi bestie yang belum subscribe, bisa banget nih subscribe channel ini untuk tahu info-info menarik lainnya. Check it out. Nomor 7 ada Hydra. Merangkum beberapa sumber, Hydra sering dikisahkan sebagai makhluk buas dengan sosok seperti naga yang berkepala 5 atau 9, atau bahkan bisa lebih lagi. Jika salah satu kepalanya dipotong, maka kepala tersebut akan tumbuh atau membentuk lagi dua buah kepala yang baru. Hydra juga memiliki napas dan darah yang sangat beracun. Sarang Hydra ada di rawa-rawa Danau Lerna, di wilayah Argolit, di mana dia bertugas sebagai penjaga pintu masuk ke dunia bawah. Hydra merupakan keturunan dari Typhon dan Echidna, dan keduanya merupakan keturunan yang mengerikan dari Dewa Bumi, Gaia. Selain ganas dan berbahaya, dia juga mengeluarkan racun yang mematikan dari napasnya pada setiap kali melangkah. Kerap kali ketika Hydra keluar dari gua tempat tinggalnya, warga desa sekitar akan diteror. Dalam kisahnya, ada satu pahlawan yang bisa membunuh Hydra. Ia adalah putra dari Zeus yang bernama Hercules. Yang keenam ada Minotaur. Legenda Minotaur dimulai dari kisah Raja Minos, penguasa Minoa di Pulau Kreta. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya sangat disukai oleh semua dewa Yunani, sehingga ia meminta Poseidon untuk mengirimkannya seekor banteng dari laut. Namun ternyata Raja Minos tidak menepati janjinya untuk mengorbankan banteng tersebut dan malah memeliharanya. Poseidon yang marah kemudian membalas dendam kepada Raja Minos atas ketidaktaatannya. Akhirnya, sang dewa membuat istri Minos, Pasipe, jatuh cinta dengan banteng jantan kulit putih dan tidur dengannya. Lalu lahirlah seorang anak yang mengerikan. Terlihat seperti manusia tetapi lebih kuat dan memiliki kepala berbentuk banteng. Raja Minos akhirnya membuat labirin besar di ruang bawah tanah istananya yang dibangun oleh arsitek hebat, Daedalus dan putranya Ikarus. Minotaur tetap berada di dalam labirin itu dan menerima persembahan tahunan berupa pemuda dan gadis untuk dimakan. Dia akhirnya dibunuh oleh pahlawan Athena yang bernama Theseus. Yang kelima ada Cyclops. Cyclops adalah makhluk dalam mitologi Yunani yang bertubuh raksasa dan memiliki satu mata. Awalnya hanya ada 3 Cyclops yang merupakan anak dari Gaia dan Uranus. Mereka adalah Arges, Brontes, dan Steropes. Karena penampilan serta kekuatannya yang mengerikan, Cyclops pun dibuang ke Tartarus, jurang dalam di bawah tanah yang menjadi penjara para Titan, pendahulu dewa-dewa Olympus. Para Cyclops dibebaskan dari Tartarus oleh Zeus, yang membutuhkan bantuan dalam perang melawan para Titan. Cyclops yang memang ahli dalam menempa besi kemudian membuatkan petir untuk Zeus, Trisula untuk Poseidon, dan helm kegelapan untuk Hades. Salah satu Cyclops yang terkenal adalah Polyphemus, yang pernah berkonfrontasi dengan Odysseus. Yang keempat ada Medusa. Catatan paling awal yang diketahui tentang kisah Medusa dan Gorgon dapat ditemukan di Theogony karya Hesiod. Menurut penulis kuno ini, 3 saudara perempuan, Steno, Euryale, dan Medusa adalah anak-anak Phorkys dan Keto, dewa laut purba. Dari ketiganya, hanya Medusa yang merupakan makhluk fana. Kedua saudaranya adalah makhluk abadi. Mereka bertiga seringkali disebut sebagai 3 bersaudara Gorgon. Tidak banyak yang mengetahui bahwa awalnya Medusa adalah seorang pendeta cantik di kuil milik Athena. Untuk menjadi pendeta di kuil Athena, Medusa harus tetap perawan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada sang dewi. Karena memiliki paras yang cantik, disebutkan bahwa dewa-dewa Olympus menyukai Medusa,
salah satunya adalah Poseidon, sang dewa laut. Poseidon yang jatuh hati kemudian merayu dan mendekati Medusa, lalu melakukan hal yang tidak senonoh kepada Medusa di kuil Athena. Athena yang mengetahui ulah dewa laut tersebut murka atas tindakan tidak senonoh yang terjadi dan dilakukan di kuilnya. Atas dasar balas dendam, Athena pun mengubah sosok Medusa untuk memiliki rambut ular agar tidak ada lagi pria yang bisa mendekatinya. Barang siapa yang menatap langsung Medusa, dirinya akan langsung berubah menjadi batu. Medusa akhirnya dibunuh oleh Perseus, si setengah dewa, dengan misi untuk mendapatkan kepala Gorgon tersebut. Selanjutnya ada Pegasus. Diceritakan, setelah Perseus memenggal kepala Medusa, lahirlah makhluk mitologi lain dari darahnya Medusa, yaitu Pegasus. Kuda bersayap tersebut menjadi tunggangan Perseus untuk terbang dan menghantarkan kepala Medusa tersebut. Menurut legenda, sebuah mata air akan muncul setiap kali Pegasus menderapkan kakinya di tanah. Tak seperti ibunya yang jahat, Pegasus dikenal sebagai makhluk yang menjadi teman para pahlawan mitologi Yunani. Satu-satunya manusia yang bisa menunggangi Pegasus adalah Bellerophon. Bellerophon mampu menjinakkan Pegasus setelah memperoleh tali kekang emas dari dewa Athena. Bellerophon menunggangi Pegasus dalam berbagai petualangannya. Salah satunya adalah saat mereka membasmi monster Chimera. Suatu hari, ketika Bellerophon mencoba menunggangi Pegasus untuk menuju Olympus, kediaman para dewa menghukum Bellerophon dengan mengirim serangga untuk menyengat Pegasus, sehingga Pegasus mengamuk dan menjatuhkan Bellerophon. Setelah itu, Pegasus tinggal di kandang kuda di Olympus dan berperan sebagai pembawa petir Zeus. Yang kedua ada Cerberus. Cerberus adalah iblis anjing besar berkepala 3 yang menjaga pintu masuk dunia bawah. Dengan adanya anjing penjaga ini, siapapun yang telah menyeberangi sungai Styx tidak akan bisa kabur. Cerberus juga merupakan anjing penjaga setia milik Hades, dewa dunia bawah. Cerberus memiliki tubuh yang besar dan 3 kepala yang mampu menyemburkan api. 3 kepala dari Cerberus ini menjadi simbol dari masa lalu, masa kini, serta masa depan. Ia adalah penjaga persemayaman Pluto di tepi danau Stygian. Ia merupakan penguasa dunia bawah. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari dunia arwah. Salah satu mitos terkenal tentang Cerberus melibatkan Hercules yang diperintahkan menculik makhluk ini dari dunia bawah sebagai tugas terakhir dari 12 tugas Hercules. Cerberus akhirnya dapat dikalahkan oleh Hercules dengan menggunakan kekuatannya dan menyeret Cerberus ke dunia fana. Yang pertama ada Typhon. Makhluk mitologi Yunani yang terakhir dalam daftar ini dikenal sebagai makhluk yang paling mengerikan di antara makhluk mitologi Yunani lainnya, karena Typhon dikenal sebagai bapak dari semua monster. Typhon atau Typhos merupakan anak terakhir dari Gaia dan Tartarus. Dia dikenal sebagai ayah dari semua monster dan istrinya Echidna juga dikenal sebagai ibu dari semua monster. Typhon adalah monster naga raksasa. Dikatakan bahwa ketika dia berdiri tegak, kepalanya membentur bintang-bintang. Bagian bawah tubuhnya terdiri dari 2 ekor ular yang berbisa dan melingkar, yang terus-menerus mendesis. Typhon berwujud setengah manusia dan setengah monster. Di bawah tangannya terdapat 100 kepala naga yang siap memangsa apa aja. Sedangkan di bawah pahanya terdapat banyak ular-ular berbisa dan Typhon juga dapat menyemburkan api. Typhon pernah berkelahi dengan Zeus, sang dewa langit. Pertarungan sengit antara keduanya berhasil menimbulkan gempa bumi dan tsunami di mana-mana. Zeus pun berhasil menaklukkan Typhon. Zeus berhasil mengalahkan Typhon dengan petirnya dan mengurungnya di bawah gunung Etna atau di pulau Sisilia. Oke bestie, sekian dulu video mengenai makhluk mitologi populer dari bangsa Yunani. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan tinggalkan jejak di komen. See you in the next video bestie, bye bye.